Kamu pernah merasa seperti ada yang tidak beres dengan hubunganmu dengan seseorang? Rasanya seperti ada ketertarikan yang kuat, namun tidak ada kata-kata yang mengonfirmasi perasaan itu. Setiap kali kamu berinteraksi dengannya, ada rasa deg-degan, seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Tapi entah bagaimana, dia tidak pernah langsung mengatakan aku suka kamu. Ada saat-saat di mana dia menunjukkan perhatian yang berbeda, kadang tatapannya membuat jantungmu berhenti sejenak. Tentu saja, hal ini bisa jadi membuatmu bertanya-tanya, apakah dia benar-benar suka aku? Ataukah ini hanya perasaanmu saja yang berlebih? Saat kamu merasa bingung, keraguan datang begitu saja. Apakah dia hanya menganggapmu teman? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih? Bisa jadi kamu mulai ragu untuk mendekatinya. Takut kalau perasaanmu tidak sejalan dengan apa yang dia rasakan. Rasa cemas itu muncul seiring dengan pemikiran bahwa mungkin jika kamu bergerak lebih jauh, kamu bisa kehilangan dia sebagai teman atau bahkan merusak hubungan yang sudah terjalin. Namun, di saat-saat seperti ini, kita seringkali terlena oleh keraguan dan kebingungannya. Seringkali kita terjebak dalam perasaan takut akan penolakan, atau bahkan takut untuk salah paham terhadap sinyal yang diberikan. Tapi, pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika sebenarnya dia sudah memberi kode-kode tertentu yang kamu lewatkan? Saat-saat ketika kita merasa, mungkin dia memang sudah memberi sinyal, tetapi kita belum cukup peka untuk menangkapnya. Hal ini bisa membuat kita merasa bingung dan bertanya-tanya, apakah dia juga merasa seperti yang kita rasakan? Ketika dia tidak langsung menyatakan perasaannya, kita mulai mencari-cari tanda-tanda, berharap untuk menemukan jawaban yang bisa memberi kejelasan. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa sinyal-sinyal itu sudah muncul di depan mata. Melalui cara dia berbicara, bersikap, bahkan melalui bahasa tubuh yang secara tidak sadar dia tunjukkan di bagian ini, kita akan mengungkapkan 7 kode pasti yang bisa membantu kamu mengenali jika seseorang dayam-dayum menyukai kamu. Kode-kode ini bukan hanya berdasarkan spekulasi atau perasaan semata, tetapi berdasarkan pengalaman nyata dan penelitian tentang bahasa tubuh, serta pola komunikasi yang terjadi ketika seseorang menyimpan rasa. Mengapa penting untuk mengenali kode-kode ini? Karena dalam cinta, terkadang waktu yang kita miliki sangat berharga. Jika kamu menunggu terlalu lama dan tidak mengambil kesempatan yang ada, kamu mungkin akan kehilangan peluang yang seharusnya bisa membuat hubunganmu berkembang lebih. Ingat, dalam cinta, yang sering disesali bukanlah penolakan, tetapi kesempatan yang hilang begitu saja karena ketakutan atau kebingungan kita untuk mengambil langkah pertama. Sekarang, mari kita lihat apakah kamu bisa menemukan tanda-tanda ini di sekitar kamu, dan apakah orang tersebut mungkin sedang memberi sinyal ketertarikan yang belum kamu sadari. Salah satu tanda pertama yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin menyukai kamu adalah usaha mereka untuk lebih dekat denganmu. Cinta seringkali mendorong seseorang untuk mencari alasan agar bisa lebih dekat dengan orang yang mereka sukai. Mereka mungkin tidak langsung mengungkapkan perasaan mereka, tetapi cara mereka berusaha berada di dekatmu akan menjadi sinyal yang jelas. Contohnya, kamu mungkin melihat dia secara tidak sengaja muncul di tempat yang sering kamu kunjungi, atau dia mulai bergabung dengan komunitas atau kegiatan yang sebelumnya tidak menarik minatnya, hanya karena kamu ada di sana. Lebih dari itu, dia bisa mulai menunjukkan minat pada hal-hal yang kamu suka, meskipun sebelumnya dia tidak pernah tertarik. Selain itu, dia akan sering mengajak kamu berbicara, bahkan dengan topik yang terkesan ringan dan sepele. Namun, jika dia terus-menerus berusaha untuk memperpanjang obrolan, itu bisa jadi tanda bahwa dia menikmati waktu yang dihabiskan bersamamu. Kadang-kadang, kata-kata bukanlah satu-satunya cara seseorang menunjukkan perasaannya. Bahasa tubuh adalah sinyal yang seringkali tidak bisa berbohong. Seseorang yang menyukai kamu mungkin tidak mengungkapkan perasaannya secara verbal, tetapi tubuh mereka akan berbicara lebih banyak. Beberapa gerakan kecil yang bisa kamu amati adalah tatapan diam-diam yang seringkali mengarah padamu. Ketika kamu melihatnya, dia mungkin berpura-pura sibuk atau mengalihkan pandangan, tetapi ada kemungkinan besar bahwa dia sedang melirikmu tanpa kamu sadari. Selain itu, perhatikan postur tubuhnya ketika kalian duduk bersama banyak orang. Jika tubuhnya condong ke arahmu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia lebih tertarik pada kamu daripada yang terlihat. Tanda lain yang dapat terlihat adalah gerakan tubuh yang cemas, seperti memainkan rambut, menyentuh leher, menggigit bibir, atau bahkan pupil yang membesar saat berbicara denganmu. Semua ini adalah tanda-tanda bawah sadar yang menunjukkan ketertarikan yang tidak bisa dia sembunyikan, meskipun dia sendiri mungkin tidak menyadarinya. Seseorang yang tertarik padamu akan berusaha menghubungi kamu lebih dulu. Perhatikan bagaimana dia memulai percakapan. Apakah dia selalu yang pertama mengirim pesan? Atau apakah dia membalas pesan kamu dengan cepat?
bahkan saat dia sedang sibuk. Selain itu, perhatikan juga jika dia mulai menanyakan hal-hal kecil tentang hidupmu seperti bagaimana hari-harimu, bagaimana mood kamu, atau bahkan kegiatan-kegiatan kecil yang kamu lakukan sehari-hari. Bisa jadi dia juga mengingat hal-hal kecil yang kamu sebutkan beberapa waktu lalu. Seperti misalnya kesukaan kamu pada makanan tertentu atau masalah yang sedang kamu hadapi. Jika dia mengingat hal-hal kecil yang kamu sebutkan, itu bukan kebetulan. Itu adalah cara dia menunjukkan perhatian. Perhatian yang tulus seringkali tidak datang dalam bentuk drama besar, tetapi dalam bentuk perhatian kecil yang konsisten dan penuh makna. Kamu pernah tidak mendengar seseorang melemparkan candaan yang terlihat seperti lelucon biasa, namun sebenarnya mengandung makna lebih? Misalnya, dia berkata, "Jangan baper ya, nanti susah move on," atau "Kalau kamu masih jomblo, nanti aku pinang deh." Candaan seperti ini seringkali digunakan sebagai cara untuk menguji apakah kamu menangkap sinyal tersebut atau malah pura-pura tidak tahu. Kalau kamu diam saja dan tidak merespon, dia mungkin merasa malu atau bahkan mundur, karena gengsi seringkali lebih menenangkan daripada penolakan. Namun, jika kamu merespons dengan serius atau bahkan memberi sinyal balik, dia mungkin akan merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan perasaannya. Cemburu adalah perasaan yang sangat alami ketika seseorang menyukai kita, meski tidak selalu ditunjukkan secara langsung. Cemburu seringkali menjadi tanda yang jelas bahwa dia memiliki perasaan lebih. Perhatikan reaksinya saat kamu menceritakan tentang orang lain yang dekat denganmu, terutama orang lawan jenis. Tiba-tiba, dia bisa menjadi lebih dingin atau berubah sikap. Nada suaranya mungkin menjadi berbeda, atau dia bisa saja memberikan sindiran halus. Bahkan, ada kemungkinan dia akan menghindar sejenak, seolah ngambek, sebelum akhirnya kembali lebih perhatian. Bedok. Semua ini adalah bentuk cemburu yang disamarkan, yang menunjukkan bahwa dia takut kehilanganmu. Ini bukan hanya sekadar rasa cemas biasa, tetapi cemburu karena dia melihatmu bukan hanya sebagai teman, melainkan seseorang yang lebih dari itu. Seseorang yang benar-benar menyukai kamu akan memperhatikan segala sesuatu tentangmu, bahkan hal-hal kecil yang mungkin kamu lupakan. Dia bisa tahu makanan favoritmu, lagu yang sering kamu dengar, atau bahkan fakta-fakta kecil yang hanya pernah kamu sebutkan sekali. Mungkin dia mendengarnya dari teman-temannya, atau dia mengamati profil media sosialmu. Tapi lebih dari itu, dia ingat dengan baik semua percakapan kecil yang pernah kalian lakukan. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli dan mengamati setiap detail tentangmu tanpa kamu sadari. Tanda terakhir yang bisa menunjukkan bahwa seseorang menyukai kamu adalah kemunculannya di saat kamu membutuhkan seseorang. Baik itu ketika kamu sedang merasa down, sakit, gagal, atau bahkan hanya sedih karena hal-hal kecil. Dia akan muncul tanpa diminta. Dia tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional, mendengarkan keluh kesahmu, atau bahkan sekadar menemanimu dalam keheningan. Orang yang hadir saat kamu sedang berada di titik terendah dalam hidupmu adalah orang yang tidak bisa dianggap remeh. Dia bukan hanya teman biasa, melainkan seseorang yang hatinya sedang menanti kesempatan untuk lebih dekat denganmu. Setelah mengenali 7 tanda yang mungkin menunjukkan bahwa seseorang menyukai kamu, saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kamu sudah menemukan minimal 3 tanda dari yang disebutkan? Jika jawabannya iya, maka ini bukan kebetulan. Tanda-tanda tersebut bukan hanya sekadar sikap ramah atau perhatian biasa, mereka adalah sinyal nyata bahwa ada perasaan lebih yang mungkin sedang dia pendam. Pada titik ini, kamu mungkin merasa bingung atau ragu, bertanya-tanya apakah kamu harus melangkah maju atau tetap diam dan menunggu. Tapi yang perlu diingat adalah, dalam banyak situasi cinta, kesempatan seringkali datang hanya sekali. Jika kamu tidak cukup peka dan tidak memberi respons, bisa jadi kesempatan itu hilang begitu saja. Saat kamu sudah mengenali tanda-tanda tersebut, kamu sebenarnya memiliki 2 pilihan utama yang bisa diambil. Pilihan pertama, menunggu dan berharap dia mengungkapkan perasaannya. Pilihan ini adalah yang paling umum, di mana kamu memilih untuk tetap diam dan berharap orang tersebut akhirnya mengungkapkan perasaannya. Bisa jadi kamu merasa bahwa dia harusnya yang lebih dulu mengatakannya. Kamu mungkin merasa lebih nyaman dengan sikap ini, dengan menunggu langkah dari dia, tanpa harus berisiko mengungkapkan perasaanmu terlebih dahulu. Namun, pilihan ini tidak selalu membawa hasil yang diinginkan. Kadang-kadang, orang yang menyukai kamu mungkin terlalu takut atau malu untuk mengungkapkan perasaannya. Mereka menunggu kamu memberi sinyal balik. Jadi, meskipun kamu menunggu, mungkin kamu juga harus sadar bahwa peluang bisa hilang jika kedua belah pihak saling menunggu. Pilihan kedua,
Memberi sinyal balik tanpa harus langsung mengungkapkan perasaan. Pilihan kedua adalah memberi sinyal balik untuk menunjukkan bahwa kamu juga terbuka dan tertarik padanya. Kamu tidak perlu langsung mengungkapkan perasaan secara eksplisit, tetapi cukup memberi rasa aman bahwa kamu tidak akan menolak jika dia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ini bisa berupa langkah kecil, seperti memberi perhatian lebih padanya, menunjukkan bahwa kamu juga menyukai waktu yang kalian habiskan bersama, atau bahkan merespons candaan yang dia lontarkan dengan serius. Memberi sinyal balik ini tidak berarti kamu harus langsung mengungkapkan perasaan. Cukup dengan memberi kesempatan dan menunjukkan bahwa kamu terbuka pada kemungkinan hubungan lebih dekat. Kamu sudah memberi ruang bagi orang tersebut untuk merasa lebih nyaman dan tidak takut melangkah. Terkadang, yang menghalangi kita untuk melangkah maju adalah ketakutan akan penolakan. Kita takut jika perasaan kita tidak terbalas, atau kita takut hubungan yang sudah terjalin akan hancur. Tetapi, ingatlah bahwa dalam cinta, seringkali yang paling disesali bukanlah penolakan itu sendiri, tetapi kesempatan yang terlewatkan karena kita tidak berani mengambil langkah. Cinta adalah tentang mengambil risiko. Tidak ada jaminan bahwa perasaan kamu akan diterima, tetapi jika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan tahu apakah ada kemungkinan untuk hubungan tersebut berkembang lebih jauh. Cobalah untuk mengelola rasa takut dan keraguan itu dengan berpikir bahwa apapun hasilnya, kamu telah memberi dirimu peluang untuk mengenal lebih dalam orang tersebut. Meskipun memberi sinyal balik bisa membantu, tidak ada yang lebih kuat dalam sebuah hubungan daripada komunikasi terbuka. Jika kamu merasa cukup percaya diri dan siap, mungkin kamu bisa mulai berbicara lebih terbuka mengenai perasaanmu. Tidak perlu terburu-buru, tetapi dengan membangun komunikasi yang baik, kamu bisa menciptakan ruang yang aman untuk berbagi perasaan. Tentu saja, ini bukanlah langkah yang mudah, tapi jika kalian sudah saling menunjukkan perhatian dan ketertarikan melalui sinyal-sinyal tersebut, berbicara tentang perasaan dengan jujur bisa menjadi langkah selanjutnya yang membuka peluang untuk hubungan yang lebih dalam. Ingatlah bahwa waktu adalah elemen penting dalam hubungan. Seringkali, kita terjebak dalam keraguan dan menunda untuk melangkah maju. Namun, dalam cinta, siapa yang bergerak lebih cepat seringkali mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Jangan sampai kesempatan itu lewat begitu saja hanya karena kamu takut untuk bertindak. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah kamu akan menyesal jika mengambil langkah lebih jauh? Tetapi sebenarnya, yang lebih sering disesali adalah kesempatan yang dibiarkan hilang hanya karena kita tidak cukup berani mengambil tindakan. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia. Karena dalam cinta, kadang-kadang kita hanya memiliki satu kesempatan untuk menunjukkan perasaan kita. Ketika kamu menemukan tanda-tanda bahwa seseorang menyukai kamu, itu adalah kesempatan untuk mengenal lebih dalam dan mengembangkan hubungan tersebut. Apakah kamu memilih untuk tetap diam dan menunggu, atau memberi sinyal balik dengan cara yang lebih terbuka? Yang paling penting adalah kamu tidak membiarkan kesempatan itu hilang begitu saja. Cinta seringkali datang dalam bentuk yang halus, melalui tanda-tanda kecil yang mungkin tak terlihat. Namun, ketika kamu peka dan memberi ruang untuk perasaan itu berkembang, kamu memberi dirimu kesempatan untuk menemukan hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Jangan biarkan peluang yang ada pergi begitu saja. Ambil langkah pertama dan biarkan cinta itu tumbuh. Ketika kita berada di ambang sebuah kemungkinan, seringkali keraguan dan ketakutan menghalangi kita untuk mengambil langkah pertama. Dalam cinta, kita bisa saja ragu atau takut untuk menyatakan perasaan, atau bahkan hanya memberikan sinyal bahwa kita juga tertarik. Namun, pesan moral yang paling penting adalah bahwa dalam cinta, yang paling disesali bukanlah penolakan, tetapi kesempatan yang terlewatkan. Banyak orang yang menyesal karena mereka menunggu terlalu lama, terjebak dalam keraguan, dan akhirnya kehilangan kesempatan yang bisa mengubah hidup mereka. Ketika kita terus menunda, kita tidak hanya menunda perasaan kita, tetapi juga kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih berarti. Cinta tidak selalu datang dengan kota-kota besar atau momen dramatis. Cinta sering datang dalam bentuk perhatian kecil, tanda-tanda halus yang mungkin tidak kita sadari. Turkey Dang. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengenali tanda-tanda tersebut dan mengambil langkah kecil menuju kemungkinan yang lebih besar. Jangan biarkan keraguan menghalangi potensi hubungan yang bisa tumbuh dari keberanian untuk mengambil langkah pertama. Sekarang, setelah kamu mengetahui tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa seseorang menyukai kamu, saya mengajak kamu untuk berbagi pengalamanmu. Apakah kamu pernah menemukan tanda-tanda tersebut dalam kehidupanmu? Mungkin ada seseorang yang sudah lama memberi sinyal, tetapi kamu baru menyadarinya sekarang.
Atau mungkin kamu sendiri pernah memberi kode kepada seseorang yang kamu sukai tanpa berani mengungkapkannya secara langsung. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah ini. Cerita kamu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang juga sedang bingung dengan perasaan mereka. Dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling belajar dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi kebingungan dalam hubungan. Selain itu, jangan ragu untuk berdiskusi dan memberitahu kami kode mana yang paling sering kamu temui dalam kehidupan sehari-harimu. Apakah ada tanda-tanda yang menurutmu lebih kuat atau lebih jelas dari yang lain? Atau mungkin kamu punya cerita unik tentang seseorang yang menyukai kamu? Diam-diam, kami ingin mendengar cerita-cerita menarik dari kamu. Jika kamu mengetahui seseorang yang masih bingung dengan perasaannya, baik itu sahabatmu, saudaramu, atau bahkan orang lain yang kamu kenal, ceritakan video ini kepada mereka. Mungkin mereka bisa lebih peka dengan sinyal-sinyal yang diberikan oleh orang yang mereka sukai. Siapa tahu, dengan sedikit pemahaman tentang kode-kode ini, mereka bisa lebih jelas dalam menentukan langkah selanjutnya. Pada akhirnya, semua ini kembali pada seberapa peka kita dalam membaca tanda-tanda dan bagaimana kita meresponsnya. Terkadang kita hanya perlu sedikit keberanian untuk memberi ruang bagi perasaan kita dan orang lain. Ingatlah, dalam hubungan, komunikasi yang terbuka dan tindakan yang penuh perhatian adalah kunci untuk menciptakan kedekatan yang lebih dalam. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan komen di bawah. Kami sangat menghargai masukan dan pendapat dari kamu. Semoga video ini bisa membantu kamu dalam memahami lebih jauh tentang hubungan dan perasaan yang tersembunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga kamu menemukan keberanian untuk membuka pintu cinta yang baru. Ingat, sinyal itu nyata. Tinggal bagaimana kita bisa peka atau tidak terhadapnya.